Sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri pun tak tertawa oleh lucuan saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan paling gampang. Tinggal bertingkah kocak, maka orang akan tertawa. Jika kalian menjadi saya, tak gampang membuat orang tertawa. Apalagi jika kamu sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman orang gampang kesinggungan marah, membuat lucuan tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa, karena lelucon, kamu bisa dipidanakan. Dianggap menghina dan mencemahkan nama baik. Kawan baik saya, seorang pelawak, dia dipenjara hanya karena membawakan lelucon yang kemudian dianggap menghina. Dia bercerita tentang seorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Dan dari atas pohon kelapa itu, orang itu mengumandangkan adzan subuh. Tentu saja, itu membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang berbondong mendatangi orang itu, berteriak-teriak menghujatnya. Bahkan, ada yang sampai ingin membunuhnya. Weh, dasar kafir, turun kamu! Begitu orang-orang berteriak marah kepadanya. Weh, berani-beraninya kamu melakukan penghinaan. Ada subuh jam 10 pagi, dasar orang aneh, kafir. Lalu dengan tenang, orang itu menjawab, karena berbeda menjadi bermusuhan. Orang sekarang sepertinya senang bertengkar. Kalau Descartes bilang, aku berpikir, maka aku ada. Orang sekarang seperti bilang, aku bertengkar, maka aku ada. Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan, bahkan seringkali diberi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya, sekarang ini susah membuat orang tertawa. Saya menjadi badut meneruskan ayah saya. Dulu, ayah saya juga seorang badut. Karena bapak saya badut, saya pun jadi badut. Kan sedang ngetren, anak meneruskan orang tuanya. Kalau bapaknya presiden, anaknya juga pengen jadi presiden. Anaknya nyalon jadi wakil presiden. Hayo, siapa yang anaknya nyalon jadi wakil presiden? Oh, sudahlah, jangan ngomong ngelantur begitu. Nanti saya malah ditangkap. Dulu, kata bapak saya, menjadi badut itu lumayan enak. Penghasilannya lumayan. Bapak saya sering diundang karena orang-orang butuh hiburan. Badut dan pelawak dianggap
minum apa? Mau makan? Sebentar ya, aku cariin. Makanan. Makanan. Kamu nggak haus? Nggak lapar? Syukurlah. Kebetulan aku lagi nggak ada apa-apa. Tapi bisa pesan online kok. Tapi kamu yang bayar ya. Hei, yang datang ini pacar saya. Loh, jangan tersenyum mengejek begitu. Badut kayak saya juga manusia. Bisa falling in love dan punya pacar. Lihat itu. Tampan gak pacar saya? Mirip orang Korea bukan? Kenalin, nama panggilannya Oppa. Nama lengkapnya Oppa Daehoon. Terima kasih, kamu sudah mau menemui aku. Aku kira kamu sudah melupakan aku. Terima kasih kalau kamu terus ingat aku. Kamu pasti kangen ya? Aku juga. Rindu itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Katanya kamu sudah gak mau sama aku. Kamu sudah punya pacar baru ya? Yang lebih cantik dari aku. Yang lebih seksi dari aku. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, aku tetap cinta sama kamu. Sumpah, I love you, I miss you. Sarangnya Oppa. Boleh aku cium kamu? Oppa! 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 Ternyata hanya hayalan saya saja. Saya nggak ada pacar. Saya badut jomblo. Coba kalian bayangkan, betapa sial di hidup saya. Sudah jadi badut, yang pura-pura. Nasib saya benar-benar ambiar. Percayalah, menjadi badut itu berat. Kalian gak akan kuat. Biar saya saja. Kenapa? Kenapa kalian melihat saya seperti itu? Apa ada yang aneh dengan saya? Sudah saya katakan, saya ini orang yang sial. Tapi nasib memang aneh. Nasib selalu punya kejutan-kejutan yang tidak pernah saya coba. Kalian lihat penampilan saya? Begitu keren dan terlendek. Ini, saya berpenampilan bagus. Tapi sebenarnya, saya tetaplah seorang badut. Saya tidak pernah memimpikan ini. Tapi barangkali inilah takdir saya. Suatu hari, saya diminta untuk mengisi hiburan pada kampanye partai.
Semua orang yang hadir tertawa terpikal-pikal. Mereka terhibur dengan penampilan saya yang begitu bodoh dan tolol. Sungguh, saya tak pernah merasa setolol saat itu. Lalu, pimpinan partai itu mendatangi saya, menjabat tangan saya, memuji-muji saya. Katanya, saya adalah sosok yang karismatik. Saya punya bakat untuk disukai banyak orang, dan itulah kekuatan seorang pemimpin. Saya kemudian berkadang-kadang menjadi netis seperti ini. Didaftarkan ikut pilkada, padahal saya nggak tahu apa itu pilkada. Saya nggak tahu bedanya pilkada dan pilkabe. Tapi ada yang bilang pilkabe nggak boleh coba-coba buat anak. Tapi kalau pilkada boleh coba-coba buat anak. Makanya banyak anak pejabat dan pemimpin yang coba-coba ikut pilkada. Saya benar-benar nggak tahu mengapa mereka menyuruh saya ikut pilkada. Padahal ijazah pun saya tak punya. Tapi mereka bilang tenang saja, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Jangan pilih saya. Jangan pilih saya. Dan betapa sialnya saya menang pilkada. Barangkali zaman memang sudah gila. Mereka memilih saya karena dianggap bisa menghibur mereka. Ketika saya menjadi badut, saya tak pernah membuat orang tertawa. Tapi begitu saya menjadi pemimpin, berkali-kali membuat orang tertawa. Dan itulah kenapa saya bilang, betapa sialnya hidup saya. Dulu, jadi badut, jadi pemimpin pun tetap jadi badut.